Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita bersama-sama beribadah. Bapak Ibu Saudara, saya undang kita sama-sama berdiri. Kita berdoa terlebih dahulu. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Bapa pada pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa atas kebaikan-Mu, atas pemeliharaan-Mu, atas perlindungan-Mu Tuhan bagi kami. Hingga pada pagi hari ini Tuhan, kami bersama-sama datang di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, kami rindu ya Bapa untuk menyembah Engkau. Kami rindu ya Bapa memuliakan nama-Mu ya Bapa. Hanya Engkaulah Allah yang layak kami sembah. Hanya Engkau Allah yang layak kami tinggikan ya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Bapa. Engkau berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya nanti ya Bapa. Kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja di tempat ini ya Bapa, menjamah kami, melawat kami ya Bapa, memperbaharui hidup kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan segala kuasa iblis, kuasa setan, roh-roh jahat, setan pengganggu ibadah, saat ini kami bersatu hati. Kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan, kami perintahkan untuk keluar dari tempat ini hanya di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih, haleluya, haleluya. Amin. Kita sama-sama naikkan pujian kita. Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan. Berikan roh
mau meninggikan nama-Nya. Katakan dimuliakan, yang bertanda, katakan dimuliakan, ditinggikan, Kau Raja.
Haleluya, haleluya. Kita yang percaya, kita sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, masih berdiri. Kita angkat pujian kita. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Kita masih memuji nama Tuhan, kita masih bersukacita. Kita akan pujian Tuhan memberiku kegiraman. Tuhan memberiku kegiraman dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, Tuhan bersorak. Haleluya, Tuhan memberiku kegirangan.
Puji nama Tuhan. Kalau belum ada, kita semua punya kesaksian yang indah. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan, tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu dengan kasih Tuhan. Bapak Yuda kasih pimpin kita di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapak buat segala kebaikan pada hari ini. Tuhan kami akan memberikan persembahan kami. Biarlah kiranya apa yang kami berikan boleh diberikan dari kebanggaan gereja ini dan Allah. Terima kasih ya Bapak, kami siap memberi di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, kita iringi dengan pujian. Bila Roh Allah ada.
segala pujian yang kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu. Kami sangat merindukan kami memiliki pribadi sama seperti pribadi-Mu Tuhan. Untuk itu tuntun kami sekalian agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini sepenuhnya di dalam pimpinan Roh Kudus, dan di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita sangat bersyukur pagi hari ini ada penyerahan anak. Berarti sekolah minggu kita bertambah satu lagi. Luar biasa. Saya undang saudara Ali dan istri maju ke depan. Silakan duduk. Sebelum kita bersama-sama berdoa untuk menyerahkan anak ini ke dalam tangan Tuhan, terlebih dahulu saya akan menyampaikan firman Tuhan singkat pagi hari ini sebelum firman Tuhan disampaikan. Untuk itu saya mengajak kita membaca firman Tuhan di dalam Injil Markus pasal 10 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16 yang berbunyi demikian. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Ayat 15, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menyambut, saya ulangi, barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sampai meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ini pesan khusus untuk kita semua hari ini. Di sana dikatakan ayat yang ke-13 ya. Dan di sana dikatakan, lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ada satu peristiwa yang luar biasa di sini. Ya. Orang-orang yang notabene bukan murid Yesus, mereka lebih pintar dari para rasul. Mereka sadar bahwa anak mereka adalah pemberian Tuhan, titipan Tuhan. Kemudian dengan yang terus mereka membawa anak-anak itu kepada Yesus. Nah kemudian yang kedua, sangat aneh ya, ironis sekali, murid-murid Tuhan yang dipersiapkan untuk menjadi rasul kok tidak mengerti firman Tuhan. Dijauhkan kiranya ini terjadi di dalam hidup kita. Murid-murid Tuhan berusaha mencegah ya, supaya
supaya orang-orang yang mengerti firman Tuhan tadi, orang yang membawa anak-anaknya kepada Yesus, supaya dilakukan. Saya ingatkan kepada kita semua, ini satu kebenaran, dan ketidakpengertian itu terjadi sampai hari ini. Saya tegaskan kepada kita semua, anak-anak kecil dari lahir sampai dengan 12 tahun, ya, sampai dengan umur 12 tahun itu anak-anak. Alkitab, Yesus katakan harus diserahkan kepada Tuhan. Saya bangga sama saudara Aling dan Ain. Anda orang hebat, ya, mengerti firman Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu, anak-anak kecil, ya, dari mulai lahir sampai dengan 12 tahun itu harus diserahkan kepada Tuhan, bukan untuk yang lain, ya, bukan untuk yang lain. Nah, kemudian Bapak Ibu, orang-orang, ya, termasuk kita hari ini, kita harus paham betul, ya, bahwa anak yang kita miliki, yang dilahirkan di semua generasi, termasuk anak kecil ini milik Tuhan. Kita baca di dalam Injil Lukas pasal 1, ya, Injil Lukas pasal 1. Injil Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-13 yang berbunyi demikian, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Nah, jadi Bapak Ibu, anak-anak yang kita miliki, ya, itu pemberian Tuhan, itu titipan Tuhan, supaya kita mendidik anak-anak kita menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan pola pendidikan di sini, ya, di dalam kitab Ulangan di sana dikatakan, di mana ada kesempatan untuk berdiri, berjalan kemana saja, kita harus membicarakan firman Tuhan. Tetapi yang lebih penting lagi, keteladanan. Alkitab katakan, peribahasa dunia mengatakan bahwa air dari cucuran atap jatuhnya ke pelimpahan juga. Artinya kelakuan orang tua itu akan menurun ke anak-anak. Hati-hati Bapak Ibu. Apa yang kita lakukan, orang-orang yang pertama dikenal adalah ibu dan ayah. Ya? Jadi kalau terjadi sesuatu pada saat itu anak itu dewasa, jangan sekali-kali kita menyalahkan yang lain. Sebab unsur keteladanan itu penting. Haleluya. Dan yang terakhir, saya tidak lama ya. Ini ada firman. Kita kembali ke Nasadia ayat yang terbaca ayat yang ke-16. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Yesus bukan hanya setuju, ya, tetapi sangat setuju, dan dia ulurkan tangan pertama memberkati anak-anak pada waktu itu. Kita tahu Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus.
Dia Allah yang tidak berubah dulu, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Yesus ada di tengah-tengah kita. Dia akan mengulurkan tangannya sehingga anak ini diberkati baik secara rohani maupun secara jasmani. Amin buat firman Tuhan. Saya undang kita sama-sama berdiri. Ali dan Ayah tetap duduk ya. Kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Kita menyerahkan anak ini ke dalam tangan Tuhan. Bapa, kami tahu Engkau Allah kami, Engkau Tuhan kami. Engkau mengasihi kami dengan kasih ilahi, dengan kasih yang sempurna, dengan kasih yang tidak ada duanya di surga dan di bumi. Dan saat ini Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami menyadari Bapa, apa yang kami miliki saat ini itu datangnya dari Tuhan. Dan anak yang diserahkan oleh saudara Ali dan Ayah itu milikmu Bapa. Titipan Tuhan untuk mereka didik, untuk mereka bimbing, untuk mereka tuntun ke jalan yang benar. Mampukan kedua orang tuanya memberikan teladan yang baik untuk anak-anak mereka. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dan saat ini kami sakti berdoa. Kami nyatakan di dalam nama Yesus, berkat ilahi, kuasa ilahi turun atas anak ini, sehingga dari masa belianya sampai masa tuanya kelak, dia hidup takut akan Tuhan, dia hidup mengasihi Tuhan, dia taat dan setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, lindungi anak ini dalam pertumbuhannya, sehingga anak ini dapat tumbuh dewasa di dalam kasih setia. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan Bapa, selanjutnya Engkau tuntun kami semua untuk mendengarkan sebagian daripada firman, agar kami dapat memahami rencana Tuhan di dalam hidup kami sekalian. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya silakan kembali ke tempat duduknya. Saya dan seluruh jemaat mengucapkan selamat kepada saudara Ali dan Ayah, karena Tuhan telah menitipkan seorang anak untuk dibina dengan baik. Puji Tuhan. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Pratama Antonis. Saya persilakan. Yoel pasal yang kedua ayat yang ke-23. Yoel pasal yang kedua ayat yang ke-23. Judulnya, ya, judul perikop dari ayat ini adalah janji Tuhan kepada bangsa yang bertobat. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya bacakan. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah
Karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan-hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ini firman Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita semua. Kalau kita membaca Alkitab, ya, Tuhan memberikan suatu janji. Janji ini kepada bangsa yang bertobat. Dalam hal ini Bapak Ibu Saudara adalah bangsa Israel secara jasmani. Bangsa Israel keturunan Abraham. Tetapi janji ini juga diberikan kepada bangsa-bangsa lain yang oleh karena percaya kepada Yesus, mereka menerima janji Abraham. Berkat Abraham diberikan kepada bangsa-bangsa lain, yaitu kita, bangsa Indonesia. Saya tidak membahas tentang bangsa yang lain, Bapak Ibu Saudara, karena firman Tuhan pagi hari ini dibicarakan kepada saya secara pribadi yang menyampaikan firman Tuhan. Ini firman Tuhan ditujukan kepada saya. Tetapi karena Bapak Ibu Saudara mendengarkannya, firman Tuhan ini juga ditujukan kepada Bapak Ibu Saudara. Ya, kita nggak membahas orang-orang di luar sana, tapi yang kita bahas adalah kita yang hadir dalam ruangan ini. Ya, karena kita termasuk bangsa-bangsa di luar bangsa Israel yang oleh karena iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, kita menerima janji Allah yang Tuhan berikan kepada Bapak Abraham beserta dengan keturunannya. Janji itu bisa diberikan Bapak Ibu Saudara melalui satu nama, Yesus. Itu bagi bangsa-bangsa bukan Israel. Tanpa nama Yesus kita tidak akan mendapatkan janji itu. Tanpa nama Yesus kita tidak akan menerima berkat itu. Berkat yang Tuhan berikan adalah berkat keselamatan. Keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah selamat secara jasmani, secara fisik, dan selamat secara rohani. Saya pernah menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa manusia itu berdosa, sehingga manusia itu mendapatkan hukuman dari Tuhan. Dan sebagai manusia yang berdosa, mereka mengalami 3 kematian. Kematian yang pertama adalah putusnya hubungan manusia dengan Tuhan, di mana manusia tidak bisa berkomunikasi, berbicara, bertemu dengan Tuhan. Sehingga dalam keberadaan manusia yang berdosa ini, manusia itu berusaha mencari Tuhan. Maka timbullah yang namanya agama. Tidak, agama kacau. Kalau didefinisikan agama adalah usaha manusia mencari Tuhan.
Tidak mungkin Bapak Ibu Saudara bahwa manusia itu bisa menemukan Tuhan. Tetapi Tuhan punya rencana sendiri, dan Dia memberikan jalan, yaitu kebalikan dari agama kekristenan. Itu bicara tentang Tuhan mencari manusia. Ya, kalau agama, usaha manusia mencari Tuhan. Kekristenan, usaha Tuhan mencari manusia. Nah, cara Tuhan itu adalah melalui satu pribadi yang bernama Yesus Kristus, yang dinantikan oleh semua bangsa-bangsa di muka bumi ini. Mesias sang penyelamat. Ya. Kematian kedua adalah kematian secara fisik. Ya. Artinya manusia itu terputus hubungannya dengan dunia orang hidup secara fisik. Kematian badani. Dan kematian yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, adalah terpisah kekal dari Tuhan selama-lamanya. Dari sini kita bisa memutuskan, ya, karena Alkitab mengatakan hidup manusia 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Itulah batas kehidupan kita di muka bumi. Sebelum kita mengakhiri itu semuanya, mana yang Bapak Ibu Saudara kita semua pilih? Apakah kita mengakhiri kekekalan kita bersama dengan Tuhan, ataukah kita mengakhiri kekekalan kita terpisah dari Tuhan? Berapa lama kekekalan? 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, 10.000 tahun, 1.000.000 tahun. Kalau bicara kekal, dari kekal sampai kekal, tidak ada putusnya. Itu keabadian, tidak ada kematian. Inilah janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada bangsa yang bertobat. Musuh manusia, Bapak Ibu Saudara, adalah maut dan kematian. Manusia tidak bisa mencegah dengan cara apapun, dengan ilmu pengetahuan, dengan teknologi, supaya manusia berumur panjang. Manusia berusaha mencegah penuaan. Manusia berusaha mencegah kematian dengan berbagai macam obat-obatan, tetapi itu tidak bisa. Dan musuh manusia itu adalah maut. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan, Yesus selalu berkata, "Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan." Yesus itu hidup. Tidak pernah Yesus bicara aku kematian. Tidak ada kamusnya Yesus berbicara aku ini mati. Di kitab Wahyu Yesus berkata, "Lihatlah, aku dalam mati, tapi lihatlah, aku hidup." Kematian hanya bisa menahan Yesus 3 hari. 3 harinya orang Yahudi, orang Israel, beda dengan 3 harinya kita. Hari Jumat itu 1 hari, walaupun itu kematian Yesus itu tengah hari sampai sore, itu 1 hari. Hari Sabtu dari subuh sampai sore, sudah 1 hari, 2 hari. Hari Minggu walaupun sebentar, subuh Yesus sudah bangkit 3 hari. Dan maut tidak bisa menahan Yesus.
Kematian tidak bisa menahan Yesus. Dan Yesus bangkit, Bapak Ibu Saudara. Dia hidup. Dengan bangkitnya Yesus itu menjadi dasar iman percaya kita kepada Tuhan. Kalau tidak ada kebangkitan Yesus, maka sia-sialah iman kita, percaya kita. Pengorbanan para rasul, bagaimana Rasul Paulus, bagaimana Rasul Petrus dan kawan-kawan mereka mempertahankan iman mereka, percaya mereka kepada Yesus dengan mengorbankan hidup mereka. Pekerjaan mereka tinggalkan. Mereka nelayan. Paulus itu seorang Farisi. Itu mereka tinggalkan. Kehidupan mereka, kesenangan mereka, rencana mereka. Mereka fokus kepada Yesus dan memberitakan Injil kepada segala bangsa, agar bangsa itu mendengar Injil, mendengar firman Tuhan, dan mereka menerima Yesus. Bagi dunia, Injil itu adalah kebodohan. Bagi dunia, Injil itu adalah batu sandungan. Tapi bagi kita, Bapak Ibu Saudara, Injil itu adalah kehidupan kekal, bebas dari kematian, bebas dari penyakit. Bahkan Tuhan mengatakan, aku akan menghapuskan air mata. Yang ada adalah sukacita abadi. Kita bersama dengan Tuhan dan Tuhan memberikan kepada kita langit yang baru, bumi yang baru, tempat tinggal yang baru, sebagai janji Tuhan kepada umatnya yang percaya kepada Dia. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara kita mempertaruhkan kekekalan kita hanya untuk dunia yang sementara, 70 dan 80 tahun. Kita jangan seperti Yudas yang mencuri uang Tuhan. Bukankah dia seorang yang dipilih oleh Yesus sendiri, yang mesti dia harus berdoa puasa selama 40 hari 40 malam. Yesus tidak makan menjadi lapar. Sebelum dia memulai pelayanannya, dia memilih 12 rasul dan salah satunya adalah Yudas. Dan Yudas ini ternyata tidak cinta Tuhan, tapi dia cinta uang. Dan dia mencuri uang Tuhan. Bahkan ketika ada perempuan yang mencuci kaki Yesus dengan minyak dan mengurapi kaki Yesus, mengelap dengan rambutnya, Yudas protes. Bukankah lebih baik minyak itu dijual, menghasilkan uang, dan uang itu bisa diberikan kepada orang miskin? Kenapa disia-siakan? Tapi Yesus bilang, orang miskin selalu ada padamu, tapi aku tidak. Karena Yudas pengen mencuri uang. Dan saya ingatkan Bapak Ibu Saudara, orang yang cinta uang, orang yang mencuri uang, itu akan mati dengan uang itu. Yudas mati dengan menjual Yesus karena duit. Tidakkah Bapak Ibu Saudara kita mendengarkan firman Tuhan ketika Yesus dicobai dan dibawa naik ke puncak gunung, dan iblis memperlihatkan seluruh kerajaan dunia dan keindahannya, dan semuanya itu akan aku berikan kepadamu kalau engkau sujud menyembah aku. Apakah kita yang ada di dalam ruangan ini menerima tawaran itu? Keindahan dunia itu apa? Kemegahan dunia itu apa? Kerajaan dunia itu apa? Itu berbicara tentang satu,
kekayaan. Dan di dalam kekayaan itu salah satunya adalah uang. Ekonomi itu bicara tentang kedudukan, pangkat, ambisi. Saya mau menjadi yang pertama. Saya mau menjadi yang terbesar, nomor satu. Saya mau mendominasi. Saya mau menguasai. Saya mau menerima kekuasaan. Saya tidak mau menjadi orang rendah. Saya mau jadi orang tinggi, orang hebat. Iblis menawarkan itu kepada Yesus. Iblis juga menawarkan kepada semua manusia yang ada di muka bumi ini. Pencobaan di padang gurun itu berbicara tentang 3 cara iblis mencobai manusia. Dan Yesus menang. Tetapi apakah kita yang ada di dalam ruangan ini menang? Roti, atau dalam bahasa kita nasi, itu bicara masalah ekonomi dan keuangan. Yesus disuruh terjun dari bait suci ke bawah. Itu Mazmur 91. Ada malaikat. Itu bicara tentang pengajaran sesat. Alkitab atau firman Tuhan yang diputar-balikan. Dan yang ketiga, kemegahan, kerajaan, keindahan dunia. Itu bicara tentang dunia yang menyilaukan kita. Ya, Bapak Ibu Saudara harus ingat ada 3 kerajaan. Kerajaan Allah atau kerajaan surga, kerajaan dunia, dan kerajaan maut. Dan pada pagi hari ini Yesus menawarkan suatu janji kepada kita, yaitu janji kepada bangsa yang bertobat. Saya persempitkan Bapak Ibu Saudara, janji kepada kita yang ada dalam ruangan ini. Apakah kita mau menerima janji itu atau kita mau menolak janji itu? Ya, dan apa janji yang Tuhan berikan kepada kita pada pagi hari ini? Sekali lagi saya bacakan Bapak Ibu Saudara. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan-hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Yang pertama, Bani Sion. Bani Sion ini kita sudah tahu Bapak Ibu Saudara, orang-orang Israel. Dia punya nama lain, yaitu Bani Sion. Sion itu ada satu tempat di kerajaan Yehuda. Di Yerusalem ada satu bukit yang namanya Bukit Sion. Itu Sion di dunia ini. Tetapi Bapak Ibu harus ingat, Alkitab mengatakan ada juga Sion surgawi, bukit pertemuan yang ada di sebelah utara, tempat berkumpulnya para dewa, ya, atau para Allah, ya, atau para malaikat, di mana di situ ada tahta Tuhan. Bukit pertemuan di sebelah utara di sorga, itu namanya Bukit Sion. Apa kata Lucifer? Aku ingin duduk di tempat di bukit pertemuan di sebelah utara. Aku mau mendirikan tahtaku. Bukit Sion itulah yang mau direbut oleh iblis. Karena di Bukit Sion itulah tahta Allah. berdiri.
Di Bukit Sion itulah tempat para kerub penjaga. Bukit Sion sorgawi. Iblis mau merebutnya, tapi dia kalah. Dia dilemparkan ke bumi, dan dia mau merebut Bukit Sion yang ada di bumi. Ya, di mana itu Bapak Ibu Saudara? Tanah Israel di sana sampai hari ini. Yerusalem diperebutkan. Tapi kita tidak bicara yang itu, Bapak Ibu Saudara. Itu jauh di sana. Saya mau tanya, apa nama kita? Siapa nama kita? Alkitab mengatakan nama itu penting. Tadi dikatakan malaikat menemui Zakaria, anak itu beri nama Yohanes. Ketika Yesus akan lahir, berikan anak itu nama Yesus, yang artinya Tuhan yang menyelamatkan. Nama itu penting. Sekali lagi saya mau tanya sama Bapak Ibu Saudara, nama kita siapa? Nama kita adalah Bukit Sion. Amin. Nama kita adalah Bukit Sion. Siapa yang bikin nama itu? Bukan kami, bukan Bapak Gembala. Karena Bapak Gembala dan kami datang ke sini tahun 98, nama ini sudah Bukit Sion. Bukan kami yang memberikan nama. Saya menerjemahkan ini Bapak Ibu Saudara. Janji ini ditujukan kepada bangsa Israel secara jasmani, tapi ditujukan kepada orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang disebut sebagai Israel secara rohani, terkhusus kita yang ada di dalam ruangan ini. Janji itu diberikan kepada Bapak Ibu kita semuanya. Bani Sion, Bukit Sion. Saya tidak bicara gereja lain. Saya berbicara kita di tempat ini. Janji itu bicara tentang apa? Di sini dikatakan, hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah, karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu. Satu, Bani Sion. Kedua, bersukacita, bersorak-sorai. Ketiga, bicara, ada suatu janji yang aku berikan kepada engkau. Janji itu adalah, sebab telah diberikannya kepadamu hujan awal musim dengan adilnya. Janji itu adalah hujan awal, dan hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan-hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Ada dua hujan, hujan awal dan hujan akhir. Sekarang yang menjadi pertanyaan, janji Tuhan ini diberikan kepada kita, itu apakah hujan awal atau apakah itu hujan akhir? Bicara tentang hujan, bicara tentang air, Bapak Ibu Saudara, ingat percakapan Yesus dengan perempuan Samaria? Kalau engkau meminum air yang aku berikan kepadamu, maka air itu tidak akan pernah kering. Bahkan di dalam hatimu akan menjadi mata air memancar sampai kepada hidup yang kekal. Roti, nasi itu makanan bagi tubuh kita.
secara fisik. Tapi janji atau firman itu makanan bagi roh kita, bagi jiwa kita, yang membawa damai sejahtera, yang membawa sukacita, yang membuat kita bersorak-sorai. Kalau orang itu depresi, stres dulu, depresi tingkat yang lebih tinggi, gangguan jiwa, dan terakhir gila. Orang gila ini dua, ya, orang gangguan jiwa ini dua larinya, Bapak Ibu Saudara. Satu, dia gila permanen. Dua, dia bunuh diri. Itu ujungnya adalah kematian. Dan orang yang depresi, orang yang stres, orang yang gangguan jiwa, orang yang gila tidak bisa diobati dengan nasi, tidak bisa diobati dengan uang. Karena nasi, roti, makanan itu untuk tubuh kita secara fisik. Itu bukan makanan bagi jiwa kita, bagi roh kita. Makanya seringkali saya mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara, dalam satu hari berapa kali kita makan untuk daging kita, untuk tubuh kita. Dan dalam seminggu itu, kalau kita makan 2 kali sehari, kali 7, 14 kali kita makan untuk kesehatan bagi tubuh jasmani kita. Tetapi jiwa kita, roh kita, berapa kali makan dalam satu minggu? Kalau kita hanya ke gereja seminggu sekali dan mendengarkan khotbah atau firman Tuhan, paling cepat 30 menit, paling lambat 1 jam. Artinya kita memberi makan untuk jiwa kita hanya 1 kali dalam 1 minggu. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, apakah itu cukup? Kalau kita tidak mendapat makanan yang cukup, jiwa kita, roh kita, maka kita mengalami penyakit jiwa, ketakutan, kekhawatiran, kebingungan, keputusasaan, kekecewaan, sakit hati, tidak punya harapan, stres, depresi. Obat dari ini semua tiada lain, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan. Firman Tuhan mengandung janji. Firman Tuhan itu hati yang gembira adalah obat. Firman Tuhan itu membawa damai sejahtera dan sukacita. Dokter bilang penyakitmu akan membawa kematian, tapi firman Tuhan mengatakan engkau tidak akan mati, engkau hidup. Engkau sakit, tapi engkau disembuhkan. Dan dengan bagaimana cara menyembuhkan orang? Kalau tubuh kita sakit, Bapak Ibu Saudara, kita bisa ke dokter, ke rumah sakit. Tapi kalau jiwa kita yang sakit, kemana kita minta pertolongan? Psikiater, paling-paling dikasih obat penenang, dikasih nasihat, apa itu bisa mengobati? Tapi firman Tuhan menyembuhkan orang dari sakit jiwa. Makanya Tuhan memberikan kepada kita suatu janji, yaitu hujan awal. Apa itu hujan awal, Bapak Ibu Saudara? Dan kenapa itu penting bagi kita? Apa itu hujan akhir? Kenapa itu penting bagi kita? Dan hujan awal dan hujan akhir
itu menyebabkan kita berbahagia dan bersorak-sorai. Ya. Coba kita lihat Bapak Ibu Saudara di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang keempat. Saya bacakan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Lompat Bapak Ibu Saudara, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14, khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan taruna-tarunamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat." Ini hujan awal. Hujan awal itu terjadi ketika Yesus naik ke sorga. 10 hari murid berkumpul di Yerusalem. Kalian jangan pergi tinggalkan Yerusalem. Tunggu di Yerusalem sampai engkau menerima pencurahan Roh Kudus. Dan kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu, maka kamu akan menerima kuasa. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu Saudara, ini adalah hujan awal. Janji itu diberikan kepada para rasul-rasul setelah kenaikan Yesus, dan terjadi kebangunan rohani yang luar biasa yang tidak bisa dihentikan oleh satu negara adik kuasa, yaitu bangsa Romawi. Mereka berusaha menghancurkan kekristenan, tetapi di dalam penganiayaan Kristen bertahan sampai hari ini. Janji yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu Saudara adalah janji yang kedua, hujan akhir. Hujan akhir itu Bapak Ibu Saudara, pencurahan Roh Kudus yang terakhir menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Sebelum masuknya zaman Antikris akan terjadi pencurahan Roh Kudus, akan terjadi kebangunan rohani yang hebat, di mana gereja Tuhan yang ada di seluruh muka bumi ini akan mendapat kegerakan yang besar. Dari seluruh gereja Tuhan di muka bumi ini akan dibagi menjadi 2. 1, 5 gadis yang bijaksana. 2, 5 gadis yang bodoh. 5 gadis yang bijaksana akan diangkat, 5 gadis yang bodoh akan ditinggalkan. 5 gadis yang bijaksana, mereka punya pelita, mereka punya minyak, sehingga pelitanya tidak padam.
Tapi 5 gadis yang bodoh, mereka punya pelita, tapi mereka tidak punya simpanan minyak. Apa itu pelita, Bapak Ibu Saudara? Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Gereja yang dilambangkan sebagai 5 gadis yang bijaksana, mereka punya firman, mereka juga punya minyak. Minyak itu adalah Roh Kudus. 5 gadis yang bodoh, mereka punya pelita, mereka punya firman, tapi mereka tidak punya minyak. Pelita kalau tidak ada minyak, maka akan padam. Bapak Ibu Saudara punya minyak? Ini janji bagi bangsa yang bertobat. Hujan awal adalah pencurahan Roh Kudus, di mana Tuhan memberikan minyak ke atas para rasul. Minyak itu lambang Roh Kudus. Kalau kita tidak punya minyak, maka pelayanan kita sama dengan orang-orang dunia. Tidak ada pengurapan, tidak ada kuasa, tidak ada spirit. Pelayanan kita menjadi kering, hampa, tidak menjadi berkat. Tidak ada rumput hijau, yang ada rumput kering dan layu, tidak bisa dimakan, tidak enak. Sudahkah kita menerima Roh Kudus itu? Hujan akhir, dan ini akan terjadi meledak, Bapak Ibu Saudara. Sebelum Yesus datang pada yang pertama, Tuhan mengutus Yohanes Pembaptis untuk membuka jalan bagi Tuhan. Amin. Ratakan tanah bergelombang, timbun tanah yang berlubang, persiapkan jalan bagi Tuhan. Amin. Sebelum Yesus datang yang kedua kalinya, maka Dia akan mengutus Yohanes Pembaptis untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Tanah yang berlubang ditimbun, bergelombang diratakan. Itulah gunanya hujan akhir, untuk meratakan jalan, untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan yang kedua. Kita berada di zaman akhir, Bapak Ibu Saudara. Kita akan memasuki masa antikris. Maka kita harus punya Roh Kudus di dalam hidup kita. Ya. Coba kita lihat, Bapak Ibu Saudara, Yoel itu tadi pasal yang kedua, yang mana dikutip oleh Rasul Petrus, yaitu pasal 2 ayat 28-29. Saya bacakan, Bapak Ibu Saudara. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Perhatikan itu, Bapak Ibu Saudara. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Siapa itu semua manusia? Apakah seluruh orang yang ada di muka bumi ini? Coba kita lihat apa yang terjadi ketika roh Tuhan dicurahkan atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Akibat Roh Kudus dicurahkan atas semua manusia itu, dampak pertama mereka akan bernubuat. Perjanjian Lama, bernubuat itu berbicara atas nama Tuhan. Perjanjian Baru, bernubuat itu dibagi menjadi dua. Nubuatan dalam bahasa yang dimengerti oleh manusia, dan nubuatan yang tidak dimengerti oleh bahasa manusia, yang kita kenal dengan karunia bahasa roh.
Karena ini dikutip oleh Petrus. Dan pada saat mereka mengalami pencurahan Roh Kudus di loteng Yerusalem, di rumahnya Markus, mereka bernubuat, berbahasa roh yang dimengerti oleh bangsa-bangsa lain. Itu efek dari pencurahan Roh Kudus yang pertama. Kemudian yang kedua, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Mimpi ini bukan tidur. Mimpi ini adalah mimpi dari Tuhan. Ini visi yang Tuhan nyatakan kepada setiap orang yang percaya lewat mimpi, yang sifatnya kewahyuan diberikan kepada manusia untuk dibukakan, disingkapkan, supaya kita berjalan berdasarkan visi itu, yaitu mimpi. Bukan mimpi buntut, bukan mimpi judi, tapi mimpi dari Tuhan. Terus, teruna-terunamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan. Ada 3 ciri orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus: bernubuat, mimpi, dan penglihatan. Saya mau tanya sama Bapak Ibu Saudara, di sini ada mimpi? Di sini ada penglihatan? Di sini ada bernubuat? Firman Tuhan yang saya sampaikan dan para hamba Tuhan sampaikan itu adalah nubuatan, sedang bernubuat. Tetapi ini nubuatan yang berbeda. Ciri Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita, Bapak Ibu Saudara, bukan hanya bahasa roh. Bahasa roh itu karunia yang paling rendah, urutan ke-8. Bahasa roh itu ada 3. Bahasa Roh Kudus dari Roh Kudus dari Tuhan itu sendiri. Bahasa roh yang kita buat sendiri, yang kita karang sendiri, yang kita hafal sendiri. Atau bahasa roh dari iblis. Makanya Tuhan bicara, ujilah segala roh, sebab tidak semua roh itu berasal dari Tuhan. Karena di dunia ini ada roh-roh palsu, ada roh dusta, ada nabi palsu, ada pelayan palsu, ada hamba Tuhan palsu. Saudara jangan heran bahwa iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang. Demikian pula hambanya pun bisa menyamar sebagai hamba Tuhan. Tetapi di sini dikatakan ada karunia penglihatan, ada karunia mimpi. Dan itu adakah itu di tengah-tengah kita? Mengerikan Bapak Ibu Saudara. Tanda satu gereja ditinggalkan oleh Tuhan. Kita baca satu kitab Samuel, pasal yang ketiga. Satu Samuel pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Judulnya Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Perhatikan, firman Tuhan jarang dan penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Ciri ketidakhadiran Tuhan dalam satu gereja adalah
tidak adanya firman, dan tidak adanya penglihatan. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ada dosa, tidak bertobat. Apa dosanya pada waktu itu? Ada Imam Eli, seorang hamba Tuhan, pemimpin para imam. Dia punya anak Hofni dan Pinehas, yang juga seorang imam, yang kerjanya apa, Bapak Ibu Saudara? Mencuri, maling. Sehingga tidak ada Roh Kudus, yang mengakibatkan tidak ada firman. Apakah pada zaman itu, Bapak Ibu Saudara, tidak ada firman Tuhan benaran? Ada. Imam Eli berkhotbah, Hofni dan Pinehas berkhotbah. Mereka menyampaikan firman yang katanya adalah firman Tuhan, tapi itu bukan firman Tuhan. Itu firman manusia yang mengatasnamakan Tuhan. Firman yang seperti ini tidak punya kuasa. Lihat orang Farisi ketika dia menyampaikan firman Tuhan, tapi lihat Yesus ketika dia menyampaikan firman Tuhan. Ini khotbahnya berbeda. Dia berbicara seperti seorang yang penuh kuasa dan berotoritas, dan iblis pun tunduk kepadanya. Ya, pada zaman Samuel ada firman, tapi itu bukan firman Tuhan. Firman manusia, rumput kering, bukan rumput hijau. Tidak ada air yang tenang. Kenapa bisa terjadi? Ada dosa di dalam gereja. Apa dosanya? Mencuri uang Tuhan. Bukan dilakukan oleh jemaat, hamba Tuhan, pelayan Tuhan mencuri, Hofni dan Pinehas. Dan ketika Imam Eli disuruh menegur, Imam Eli cuma bilang, jangan mencuri, jangan berbuat dosa. Ditegur, tapi tegurnya caranya kayak gitu. Punya istri, jangan mencuri, jangan itu gak baik, itu dosa. Enggak didengarkan Bapak Ibu Saudara. Imam Eli hamba Tuhan yang lemah, pemimpin yang lemah, tidak tegas. Anak bikin dosa dibiarkan, istri bikin dosa dibiarkan. Makanya tidak ada firman, tidak ada nubuatan, tidak ada penglihatan. Roh Tuhan mundur. Justru Tuhan berbicara kepada anak kecil yang namanya Samuel, yang sebenarnya kurang layak. Bapak Ibu Saudara, maka Tuhan bicara lewat Samuel. Kasus Bileam, untuk menegur seorang hamba Tuhan. Bileam itu bukan nabi bagi bangsa Israel. Bileam itu adalah nabi bagi bangsa-bangsa. Ayub dan ketiga sahabatnya adalah nabi bagi bangsa-bangsa. Berbeda dengan Musa dan seterusnya. Bagaimana Tuhan harus berbicara dengan seorang nabi yang bernama Bileam? Harus pakai keledai. Keledai itu lambang kebodohan di Timur Tengah sana. Kalau di Indonesia lambang kebodohan itu adalah anjing. Kalau di Timur Tengah itu keledai. Seorang pemimpin, seorang kepala rumah tangga, dia harus tegas. Amsal katakan kalau anak mau bikin dosa, kesalahan, pukul dia dengan rotan, ajar. Barang siapa yang mengasihi, kata Tuhan Yesus, dia kutegur dan kuhajar. Akhirnya apa? Hofni dan Pinehas meninggal,
Imam Elinya meninggal akibat ya jangan mencuri ya, jangan berzina ya. Kamu harus jadi orang baik ya, jangan ambil tuannya. Mana masuk Bapak Ibu Saudara? Firman Tuhan itu lemah lembut, tapi merobek jiwa, bikin orang bertobat. Ciri Roh Kudus itu bekerja, Bapak Ibu Saudara, hujan akhir. Coba kita baca di dalam Yoel pasal yang kedua ayat 32. Di situ dikatakan, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Perhatikan, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan. Siapa nama Tuhan itu? Yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus, akan diselamatkan. Tapi di mana nama Tuhan itu? Di mana Bapak Ibu Saudara? Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tapi di mana kita harus menyebut nama Tuhan? Satu, di Gunung Sion. Karena gunungnya tidak tinggi, sering disebut di Bukit Sion. Yang kedua, di Yerusalem. Saya menerjemahkan ini Bapak Ibu Saudara karena ini untuk kita di dalam ruangan ini, bukan untuk di luar. Di mana Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya, penglihatan, mimpi dan nubuat di Bukit Sion. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita datang ke Bukit Sion, beribadah bukan hanya hari Minggu. Ingat, ibadah bukan hanya hari Minggu. Kalau definisi ibadah hari Minggu itu kita membatasi definisi ibadah. Tuhan katakan berdoalah senantiasa, beribadahlah kepada Tuhan siang dan malam. Di mana kita punya waktu dan kesempatan, beribadahlah. Karena kita sedang menantikan hujan akhir ini, yaitu pencurahan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus dicurahkan di Bukit Sion ini Bapak Ibu Saudara, aku akan memberikan kuasa kepada kamu untuk mengikat ular dan kalajengking. Dan aku akan memberikan kuasa kepada kamu, kekuatan untuk menahan kuasa musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan jiwamu. Hanya dengan ini, satu-satunya cara kita bisa bikin orang bertobat. Kita di sini bukan saya, bukan Bapak Ibu Saudara, tapi Roh Kudus yang ada di dalam kita, yang mana kita telah menerima Roh Kudus, yang kita telah diurapi, kita diberikan kuasa meledakkan batu gunung, hati yang keras seperti batu, sehingga orang yang tidak bisa diinjili dengan cara yang biasa, mereka tidak mau dengar firman Tuhan dan tidak bertobat, mereka menyangkali, berbohong dan segala macam. Tetapi dengan Roh Kudus yang ada di dalam kita, maka hati yang keras kayak batu itu akan hancur, dan mereka akan datang kepada Tuhan. Kau akan menjadi saksiku, pemberita Injil, penyampai firman Tuhan, saluran kuasa Allah, di mana 9 karunia itu akan disalurkan lewat hidup kita, termasuk karunia kesembuhan, karunia iman, karunia mujizat, karunia bernubuat, karunia berbahasa roh, menafsirkan bahasa roh, hikmat marifat, karunia membedakan berbagai macam roh itu diberikan kepada kita, maka gereja itu akan goncang
dan tidak lama Bapak Ibu Saudara kita akan bangun bersama. Amin. Puji Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Bapa kami di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah berbicara kepada kami, dan terima kasih Engkau sudah berfirman kepada kami semuanya. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kami dan memberikan kami kekuatan dan ketenangan, damai, sejahtera dan sukacita. Biarlah janji Allah itu, yaitu hujan akhir, itu diberikan kepada kami. Bukan hanya kami Tuhan, bagi kota ini, bukan hanya bagi kota ini, bagi bangsa ini, bagi dunia ini, untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan, untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Kami menjadi gereja Tuhan yang disempurnakan, kami menjadi 5 gadis yang bijaksana, dan kami diangkat oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Berkatilah seluruh sidang jemaatmu ini, yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan, yang dalam masalah Engkau berikan kelepasan jalan keluar, yang susah Engkau hiburkan, yang lemah Engkau kuatkan Tuhan, yang terjatuh Engkau bangunkan, Engkau panggil kembali. Kami berdoa Tuhan untuk keselamatan jiwa-jiwa, bukan hanya di dalam ruangan ini, tapi di luar sana mereka boleh mendengarkan berita Injil. Dan kami menantikan janji bagi Tuhan kami semua, yaitu pencurahan Roh Kudus, hujan akhir itu Tuhan, sebelum kedatangan Tuhan. Terima kasih Bapak, Kau memberkati seluruh sidang jemaat-Mu, dan kami mengucap syukur. Kami serahkan ibadah kami selanjutnya hanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Saya serahkan kepada Yesus. Puji nama Tuhan, biarlah firman Tuhan dapat bertumbuh, dapat berbuah di dalam kehidupan kita, dan kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang kedua, yaitu persembahan pembangunan dan persembahan persepuluhan. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Dengan kasih Tuhan, Ibu Sri Octavia pimpin kita di dalam doa. Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami ucapkan terima kasih atas semua kebaikan-kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau selalu menjaga, memelihara, melindungi kami. Sampai saat ini kami masih diberikan nafas kehidupan, kekuatan, kesehatan. Tidak kasih kemurahan ya Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mengucap syukur dan terima kasih atas kebaikan-Mu. Sebagai ucapan syukur kami pada saat ini kami ingin memberikan persembahan pembangunan dan perpuluhan. Biar persembahan kami menjadi asap rupa berbau harum di hadapan-Mu. Dan biar persembahan kami juga bisa berguna untuk membantu dan setiap pekerjaan di tempat ini, agar nama-Mu, kerajaan-Mu menjadi besar di dunia ini, sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Berkatilah umat-Mu, biar Engkau berturut campur tangan dalam kehidupan kami, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Kami siap memberi dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami atas perbuatan ini. Haleluya. Amin. Selamat memberi, kita iringi dengan pujian Bila Pemahala Ada.
saudara kasih Tuhan, kita akan mendengarkan firman pada hari ini. Nanti sore ada ibadah WGBI atau Wanita Gereja Bethel Indonesia Firman Kudus di tempat ini jam 4 sore atau pukul 16 waktu Indonesia Barat, yang akan dilayani oleh worship leader oleh saudari Angelina Karen Mesiana SPD, kemudian firman Tuhan oleh Bapak Alfred STMT, persembahan oleh Ibu Purwati. Hari Senin dan hari Jumat ada ibadah di tempat ini jam 6 sore atau pukul 18 waktu Indonesia Barat. Hari Sabtu ada ibadah anak Sabtu ceria jam setengah 3 sore atau pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Dan dilanjutkan sorenya jam 6 sore atau pukul 18 waktu Indonesia Barat ada ibadah pemuda remaja di tempat ini. Dan hari Minggu kembali kita beribadah di rumah Tuhan pada tanggal 15 Juni 2025 dengan pelayan Tuhan worship leader oleh Saudari Aktifani, singer oleh Bapak Pepa Gede, Ibu Sriwani dan Ibu Rusnawati, pembicara firman Tuhan oleh Bapak Alfred STMT, petugas persembahan oleh Ibu Erlina Angelina Sitorus dan Ibu Rohma, operator LCD oleh Saudara Yusak, penerima tamu oleh Bapak Ida Kasim dan Ibu Lucy Selin Daniel. Demikian dapat saya sampaikan pada pagi hari ini, dan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Mari saudara kita sama-sama berdiri. Kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau telah menyertai pada kami dari awal sampai akhir. Kau telah memberkati kami sekalian dengan limpah. Terima kasih Tuhan. Dalam kesempatan ini secara khusus kami berdoa untuk saudara kami, yaitu saudara Adrianus yang saat ini dalam kondisi sakit. Bapak, kami tahu manusia terbatas, tetapi Engkau Allah yang tidak terbatas. Apa yang tidak mungkin dikerjakan manusia, itu mungkin bagi Tuhan. Itu sebabnya kami semua sehati, kami nyatakan di dalam nama Yesus, saudara Adrianus disembuhkan dari semua penyakit yang dia derita saat ini. Sehingga di lain kesempatan Pak Adrianus dan Willy bisa bersama-sama kami di tempat ini untuk beribadah kepada Tuhan, untuk menikmati yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan sebentar Bapak, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya kami pulang bersama-sama dengan Tuhan. Kami juga percaya Bapa, Tuhan terus menyertai kami, sehingga kami boleh beraktivitas dengan baik. Dan pada gilirannya nanti Tuhan tuntut kembali kami ke tempat ini untuk kami bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Angkat tangan saudara. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus tetap menyertai saudara-saudara semua sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita semua yang diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Selamat pagi menjelang siang, Tuhan Yesus memberkati.